Udah kok. Udah ya? Udah berapa lama Olivia? Ya, udah dari 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu ya. Udah mulai banyak PR belum Olivia? Udah ada perkom juga. Udah ada, oh mantap. Olivia kemarin naik kelas berapa ya Kak tuh Pak? Naik kelas 8. Kelas 8 ya? 2 SMP berarti? Ya, Mantap. Oke, oke, wait. Hmm, Kayak ada yang baru gabung. Hai, Alif, Isan, dan juga Ufai. Selamat malam. Malam Kak, Malam, apa kabar Ufai? Alhamdulillah baik Kak. Kalau Kak Saud gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah baik sama ya Ufai. Oke, Ufai sudah mulai banyak PR dari sekolah. Udah Kak, kebetulan naik kelas 10. Uh, baru masuk SMA ya berarti. Gimana? Iya Beda Kak, jauh sama SMP apa? Apa ternyata sama beda aja? jauh banget. Apa yang kerasa jauh? Itu Kak, tugasnya kerasa banget. Banyak banget tugasnya. Udah mulai dari mana? Paling banyak mata pelajaran apa? Ini sosiologi Kak, sama Hmm. ekonomi. Oh, Terus P5 juga. Ufai ngambil ada jurusan-jurusan gitu nggak di sekolahnya kamu? Ah, ada kelas 11-nya. Kelas 10-nya berarti semuanya IPA IPS dipelajarin. Iya bener. Oh, banyak banget dong. Jumlahnya ada berapa mapel? Ufai itu nggak? Berapa ya kemarin? Enggak Kak. Oh, nggak deh. Banyak banget dong kalau IPA IPS digabungin. Iya Kak, banyak. Cuma kayak ada sistem blok gitu loh Kak. Oh, bisa milih, tetap bisa milih mapel yang mau diambil mana gitu. Bisa, cuma kayak misal ya Kak, kalau blok pertama mata pelajarannya fisika sama biologi itu IPA-nya. Terus fisikanya tuh sosiologi sama ekonomi itu di blok pertama itu sampai 3 bulan aja Kak. Oh, ada yang kayak gitu juga ya. Keren, keren, Ya, keren, keren. Oke, bentar. Oke, kita mulai aja kalau gitu ya. Kak Data akan coba share screen. Bentar, kita sambil nunggu teman-teman yang lain bentar ya. 1-2 menit ya. Wait. Oke. Kita mulai ya. Nah, jadi kita masuk ke modul 6 pelajaran 2 tentang list. Ya, ada yang tahu apa itu list? Sebelum kita masuk ke pelajarannya, kita review dulu coba ya. Kemarin berarti kita udah bikin apa?
Nah ini ya, ini yang udah kita buat. Ada, kita coba review satu-satu. Nah ini udah benar, ini juga udah benar. Jadi kemarin kita ngebikin ini ya, program tanya jawab gitu. Kita pasang-pasangkan question sama answers-nya ya. Hai Rama, selamat malam. Nah, kita pasang-pasangkan pertanyaan sama jawabannya. Dan semuanya udah benar ya jawabannya. Kita pakai Pygame. Nah, sekarang kita akan lanjutin lagi pelajarannya kita mengenai list. Jadi list itu kalau di bahasa Indonesiain kita bilangnya daftar. Ya, contohnya gimana sih? Contohnya kalian akan punya daftar misalnya pertanyaan 1 itu urutannya keberapa. Pertanyaan 3 juga sama urutannya keberapa. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat ya, yang namanya list itu dia akan bisa menyimpan data yang berurutan. Ya. Jadi dia adalah struktur untuk menyimpan jenis data berbeda dengan ada urutan. Contoh, kalau kamu punya 108 list namanya hasil, datanya itu kita pakaiin kurung siku, terus kita pisahin setiap datanya pakai koma, kamu ambil urutan ke 0, yang kamu dapat adalah angka 181. Gitu. Nah, ada banyak yang bisa list lakukan ya. Contoh yang pertama, kalian akan coba menambahkan semua inputnya, lihat ya. Semua inputnya ke dalam satu list gitu. Smith, John, sama Ray. Berarti caranya kalian tinggal pakai yang namanya list, suruh input, lalu nanti kita looping. Kalau inputnya bukan 0, kita masukin ke dalam list namanya. Terus nanti kita suruh input lagi. Gitu ya, biar dia nggak forever loop. Gitu. Nah, ntar tinggal kita print aja listnya, partisipan. Nah, misal kalian pengen masukin data yang udah ada, atau bikin sebuah list yang udah ada datanya, gitu ya. Terus diurutin juga. Lihat, padahal kan dimasukin pertamanya Smith ya. Kok jadi Smithnya yang terakhir? Karena udah kita urutin secara alfabet. Gimana caranya? Nah, caranya nanti kalian bikin dulu data yang atau list yang udah ada datanya. Ntar suruh masukin di input. Ntar kita tinggal looping. Kalau yang di inputnya bukan 0, kita cek ya. Apakah yang di input itu udah ada di dalam list? Kalau misalnya udah, bilang aja udah direkam. Otherwise, dimasukin ke dalam listnya. Ntar tinggal disuruh masukin aja nih. Ya, nama inputnya lagi. Ujungnya kalian tinggal sort. Oke, baru kita print listnya. Ya, kita. Bagian berikutnya, kalian pengen coba ngebikin nilai rata-rata sama nilai maksimum. Jadi dengan list, ya kalian bisa dapetin angka rata-ratanya. Masih inget ya, ngitung rata-rata. Ntar berarti kalian tinggal bikin aja counter untuk rata-rata, counter untuk maksimum. Kalau kita looping semua yang ada di dalam list, ntar counter rata-ratanya ditambahin sesuai dengan data yang ada di dalam listnya. Semuanya. Kalau maksimum hasil atau nilai maksimum, kita bandingin satu persatu ya. Jadi nanti yang urutan pertama bandingin kedua, ntar bandingin ketiga. Kalau nilainya sebelah kanan itu lebih gede, jadi nilai untuk maksimum hasilnya diupdate. Gitu. Nah, nanti tinggal rata-rata kan tadi udah dijumlahin semuanya, kita bagi sama panjangnya pakai lab. Nah, dapat deh nilai rata-rata sama maksimumnya. Ya. Contoh, kalian pengen ngebikin program lanjutan. Jadi kalau kalian ngebikin ya daftar nilai dari suatu lomba, ya kita bikin counter mana nih yang nanti lolos ke babak berikutnya. Kalau nilainya lebih dari 200.
Berarti kita bikin counter, suruh input, dan kalau inputnya bukan 0, ntar kita cek ya, inputnya lebih gede dari 200 enggak? Counternya bertambah 1, gitu. Ntar tinggal kita masukin juga ke dalam list ya, semua nilainya. Dan suruh input lagi. Ntar counter tadi kita print. Kita lihat di sini. Oh iya benar, yang lebih dari 200 ada 2. Jadi yang masuk ke babak berikutnya ada 2 kelompok. Gitu. Karena counternya bertambah 2 kali. Ya. Nah, bagian berikutnya, kalian juga bisa ngelakuin yang namanya split. Ya, bisa kalian lakuin split. Jadi kan kalau sebelumnya itu kita inputnya satu-satu ya. Kalau kalian pengennya inputnya sekaligus, bisa nih. Jadi dalam sebuah string semuanya kita split. Ntar jadi dari yang asalnya string, dia jadi list. Nah, ntar kalian tinggal bikin aja ya si counternya sama. Terus nanti tinggal kita bikin kalau nilainya lebih gede dari 200, dirubah ke int, kita kasih counternya bertambah 1. Hasilnya lebih pendek ya. Dan kita sekali jalan doang. Gitu. Di sini lihat nih yang lebih gede dari 200 mana? Oh ini loh ada 1, 2, 3. Jadi ada 3 ya. Yang nilainya lebih gede dan lolos berikutnya. Oke. Nah, jadi kalau kita bandingin antara string dengan list, apa sih bedanya? Kalau di dalam list kita bisa pakai find. Kalau di dalam string kita bisa pakai find, ya. Tapi sebenarnya di dalam list kita bisa pakai ini. Nah, terus kalau di dalam list yang uniknya apa? Kita bisa menambahkan data ya, pakai append sama remove, menghapus. Ya, tapi kalau di dalam string dia bisa nge-replace. Gitu. Oke? Sip, itu aja guys. Ada yang punya pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akan langsung latihan aja. Ya nanti dibuka platformnya. Nah, ntar kita buka modul 6 ya, pelajaran 2, nomor 2 ya. Nah, ntar nomor 1 kalian pilih jawabannya ya. Mana yang benar? Ini jawabannya ada 4 ya tentang list. Terus nomor 2 itu pindahin dari kiri ke kanan. 3 langsung ngoding ya. So, bisa langsung di-share screen aja semuanya. Alif, Olivia, Isan, Rama, Ufai. Tolong di-share screen. Nomor 1 berarti jawabannya yang mana? Ada 4. Kalau bingung boleh lihat layar cutout ya jawabannya. Alif boleh mulai di share screen Alif.
Sudah ya, yang nomor 1. Nomor 2 berarti drag and drop lagi dari kiri ke kanan. Kalau bingung ada di layar kanan ya. Sudah ya? Yang nomor 2 bisa? Kita masuk ke nomor 3. Ufai boleh minta tolong bacain nomor 3? Iya, Kak. Oke, silakan Ufai. Seringkali nama panggilan pengguna di-skip dengan urutan apa dan ditambahkan ketika disambungkan. Selesaikan program yang memproses daftar pengguna itu harus 1. Mengatur nama panggilan dalam urutan alfabetis. 2. Menghitung banyaknya pengguna di dalam chat. 3. Menampilkan list berurutan seperti di pilihan di gambar. Thank you Ufai. Ini typo ya. Dilihat. Oke, kita berarti akan mengurutkan pakai yang namanya sort. Ya, baris 3 jadi users.sort. Untuk ngitung panjang pakai len. Ya. Len users. Udah deh. Dapat ya. Jadi lihat asalnya kan max 1 2 3. Dia langsung diurutin dari crazy cat dulu. Ya. Nomor 3 simple guys. Cuma 2 baris doang. User sort sama len users ya. Ini 2 ini doang.
Oke, sudah semua? Nomor 3, kita masuk ke nomor 4 ya. Mantap. Rama boleh minta tolong baca nomor 4? Halo, Rama? Ya Kak, Nah, Rama tolong baca nomor 4 ya. baik Kak. Program membantu pengelola untuk mengambil keinginan pemain untuk subjek permainan. Subjek turnamen itu minta mereka untuk memasukkan game yang diinginkan. 1. Jika pemain telah memasukkan permainan, cetak permintaan ditemukan. 2. Jika permintaan belum dimasukkan, cetak permintaan tidak ditemukan. Atur program seperti di gambar. Oke, thank you Rama ya. Nah, kita akan coba ngebikin kayak Google ya. Jadi kita akan ngebikin search engine. Kalau misalnya ditemuin ya, yang di if searching in games ya, yang Rama baca tadi, kita akan bilang print permintaan ditemukan. Otherwise, dia akan bilang print permintaan tidak ditemukan. Ya, oke, gini aja ya. Kalau kalian checklist CSGO, permintaan ditemukan. Oke, cuma nambahin baris 5 sama 8 dong. Silahkan guys. Spasinya dihapus. Isan, baris 7 itu spasinya dihapus ya. Baris 7 spasinya dihapus. Dah. Oke, sudah bisa semua nomor 4. Sudah bisa ya. Kita masuk ke nomor 5. Oke, Olivia boleh minta tolong baca nomor 5? Dinyalakan dulu mikrofonnya ya Olivia.
Nomor 5 Olivia. Oh, ketutupin ya? Logo mikrofonnya ketutupin ya? Oke. Isan, Isan boleh minta tolong baca nomor 5 Isan? Boleh Kak. Nah, silakan Isan. Turnamen ini yang masuk ininya kan ya Kak, yang dari tulisan turnamen. Ya, betul. Turnamen bukan hanya untuk game offline online, tetapi juga permainan papan. Tulis program yang meminta input dari permainan papan sampai 0 dimasukkan. Sinyal untuk mengakhiri input. Jika game tersebut sudah ada di daftar, maka strategi berikut harus dicetak. Game sudah direkam. Jika belum ada, game ditambahkan ke list diurutkan secara alfabetis. Tulis program ini dan atur seperti di gambar. Oke, thank you ya, Isan. Berarti ini yang akan lumayan panjang ya. Kita akan coba ngebikin sebuah list dulu ya. List, terus nanti kita suruh input. Masukkan game. 0, strip berhenti. Masukkan. Ya, terus tinggal kasih titik 2. Habis itu tinggal kita bikin aja dot lower ujungnya. Kemudian kita tinggal looping ya. While gamenya itu tidak sama dengan 0, maka kita akan cek kalau gamenya sudah ada di dalam games, maka kita akan coba ngeprint game sudah direkam ya. Otherwise kita akan coba masukin apa yang udah di input ke dalam listnya gitu, biar dia nggak forever loop. Kalian copy paste yang baris 2 ke baris 8 di akhir loopingnya, dan nanti tinggal kita urutin tadi yang Isan baca ya. Tinggal kita print aja daftar permainan titik 2, panggil si variabel listnya ya. Kalau kalian checklist di sini, misalnya kita bikin CS go ML 0, nah nanti langsung diurutin ya CSGO sama ML. Misal kita balikin nih, ML dulu baru CSGO tetap ya, nanti CSGO yang di print duluan gitu ya. Hai Aiko, selamat malam. Aiko nya langsung keluar. Kadot izin kamar mandi bentar ya. Wait.
Sudah bisa semua? Nah, Mister, sini aja. Oke, Aiko. Mantap, Olivia udah benar. Itu lower, bukan lover. Ufai. Lower ya. Baris 2 itu lower, bukan lover. Sudah bisa semua nomor 5? Ufai belum. Oke, 0 Ufai, bukan N, 0, 0. Diketik 0. Udah bener. Oke, ketik 0 ya nanti ya. Checklist ulang aja. Di checklist aja Ufai. Masukan itu kaknya 2 ya, Rama. Punya Rama itu 1. Masukannya.
Enggak. Rama masih salah. Baris 8 sama baris 2. Masukannya ada 2 tuh. Masukkan. K-nya 2. Punya Rama cuma ada 1. Bukan S-nya. S-nya udah bener. K-nya yang ada 2, Rama. Baris 2 juga sama berarti, Rama. Rama belum buat itu baris 2-nya. Nol ya kalau mau berhenti. Coba langsung 0 aja, Rama. Kurang titik 2, Rama. Baris 10-nya. Daftar permainan titik 2 ya. Oke, kita masuk ke nomor 6 ya. Alif boleh minta Olivia udah bisa? Nomor 6 tolong dibacain Olivia ya. Oke, silakan Olivia. Performa murid dihitung pada akhir sesi latihan. Performa adalah jumlah angka 5, 4, dan 3 dibagikan dengan total banyaknya nilai dan dikalikan dengan 100. Contoh, mari katakan nilainya 5, 3, 2, dan 4. Maka performa adalah 1 tambah 1 tambah 1 per 4 kali 100 sama dengan 75. Tulis program ini dan atur seperti di gambar. Oke, thank you ya Upay. Jadi nanti kita akan buat kayak di gambar. Berarti kita akan ada counter-counternya juga ya. Berarti kita bikin dulu marks sama dengan list. Habis itu kita bikin aja amount 5 sama dengan 0. Terus amount 4 sama dengan 0. Terus amount 3 sama dengan 0 ya. Nah, tinggal kita suruh input aja. Berarti mark sama dengan input. Kita rubah ke int juga depannya. Masukkan skor 0, berhenti memasukkan. Ya, tinggal kasih titik 2, jangan lupa. Habis itu tinggal kita looping ya. While marknya itu tidak sama dengan 0, maka dia kalau marknya itu sama dengan 5, maka amount 5-nya yang akan bertambah 5. Bertambah 1. Ya. Nah, kalau misalnya marknya itu sama dengan 4, maka amount 4 yang bertambah 1. Ya. Kalau marknya itu sama dengan 3, maka amount 3 yang bertambah 1. Nah, tinggal kita masukin aja deh ke dalam listnya. Marks append mark gitu. Terus tinggal kita suruh input lagi kayak di gambar. Ya, ini copy paste aja. Terus masukin rumusnya, yaitu total sama dengan berarti kita jumlahin aja semua. Amount 5, amount 3 tambah amount 4 tambah amount 5 dibagi panjang dari listnya ya. Berarti length dari marks, terus tinggal kita kasih kali 100 ya. Terus terakhirnya tinggal kita print aja ya. Nah, daftar nilai titik 2, panggil si listnya yaitu marks tadi ya.
Terus kita print aja. Yang terakhir performa. Nah, panggil variabel dari si totalnya tadi. Kalau misalnya kita masukin 2, 3, 5, 4, 5, 5, 0. Nah, dapat ya. Oh, ini loh performanya bagus, 83,33 gitu. Oke. Sip, udah bisa dibuat semuanya untuk nomor 6.
Sudah? Eh, itu yang baris satu itu pakai S, Olivia. Marks ya, dipakein S. Hmm. Oke, karena masih banyak yang belum, Kadot akan drop aja ya untuk yang nomor 6 ini ya. Kadot drop di chat. Nah, oke, kita akan lanjutin lagi ke materi berikutnya. Belum mau ke checklist sih, Kak. Iya, Olivia, Olivia pakai yang ada di chat aja ya. Kadot udah drop. Oke, Oke. siap. Nah, kita lanjutin lagi ke materi berikutnya. Tapi sebelum kita lanjutin lagi, kita akan ambil break time dulu ya. Nah, jadi boleh langsung dimatiin aja share screen-nya. Ntar kita akan lanjutin lagi pengerjaannya ya.
Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, di bagian berikutnya kita akan coba lanjut, yaitu kita akan mengerjakan yang kemarin ya, yang tanya jawab, kartu tanya jawab tapi dalam bentuk list. Ya, jadi nanti kita akan pakainya langsung random aja sesuai dengan satu dan panjang dari si kartunya atau si panjang dari listnya. Gitu. Jadi tanya jawabnya akan pakai angka acak dengan panjang dari listnya. Gitu ya. Itu kita bisa gunain untuk yang latihan di bagian kedua ini. Ya. Caranya gimana? Caranya nanti kita akan coba langsung klik kembali aja. Ya. Ntar di sini ada Pygame dengan list. Nah, di sini udah Kak buat. Jadi masih sama kayak sebelumnya. Bedanya itu kita akan pakai list. Ya. Nah, bentar. Jadi, apa sih yang perlu dilakuin dulu ya? Nah, karena ini udah pernah kita buat sebelumnya, ya guys, jadi nggak perlu kita buat semuanya gitu ya dari awal. Kak Daud akan coba kirim yang udah kita buat kemarin, yaitu bentar. Nih, beberapanya udah Kak Daud kirimin dulu ke chat, ya. Kita akan nambahin yang pentingnya aja, oke? Yang hari ini, materi hari ini, jadi boleh langsung di-share screen aja semuanya. Nah, kita pakai yang ada di chat itu, ya. Itu kita buat ngebikin dulu si layar dari gamenya, ya, meskipun belum kita looping gamenya. Ntar tinggal kita buat dulu kelas teks areanya dilengkapin pakai yang namanya list tadi, ya. Jadi sekarang karena kalian udah punya yang namanya judul, ya, judul itu adalah list, berarti kita udah bisa append. Nah, di sini kita akan ada beberapa tambahan ya. Tambahannya itu yang di bagian row sama yang di bagian set text-nya. Oke, jadi kayak gini ya. Nah, kalian perlu tambahin dua ini aja yang pentingnya ya. Oke, jadi kita akan ngebikin untuk pembuatan teksnya, ya, sama untuk pembuatan dari tampilan gambarnya, ya, biar dia bisa muncul di window-nya. Oke, so bisa di share screen semuanya. Ufai, Rama, Isan, dan juga Alif. Nah, Olive udah ya, Olivia udah di share screen. Kita cukup nambahin dua ini aja ya. Ya, kita coba tambahin dua ini aja ya. Ini lanjutan yang kemarin, Kakak. Yes, bukan. Ini kita buka lagi yang baru. Ya, kita bukan lanjutan kemarin, jadi buka yang nomor 3. Yang nomor 3 ya. Klik yang nomor 3. Yang nomor 3 itu iya, baru.
Nah, makanya ini sama aja sebenarnya kayak kemarin. Kado tadi makanya drop aja. Kita cuma nambahin beberapa hal aja biar kita tahu ada yang namanya list tadi, ya. Kita cuma nambahin dua metode aja, setek sama draw-nya ya. Sudah ditambahin yang cetek sama draw-nya ya. Nah, kalau sudah nanti ada beberapa yang akan kita tampilin juga. Ya, pakai add text untuk si kartu tanya dan kartu jawabnya. Aduh, sakit perut tapi nggak mau keluar. Nah, kalau sudah, nah ini kalian drop aja ya. Ada beberapa hal nih. Pertama, kalau buat ngebikin kartunya, kita buat dulu aja pakai cara pakainya gimana ya. Ya nanti kita akan ngebikin karena kartu tanya ini adalah objek dan juga ada add text ya, yaitu ngapen. Kita masukin aja nih ke dalam listnya. Ya ada pertanyaan apa yang kamu pelajari di algorithmics. Kita. Ya. Nanti yang di awal berarti kita akan tampilin dulu sih pertanyaannya tadi. Ya, baru nanti kita tinggal random aja. Ya, dari si nomor kartunya. Kita mulainya nanti akan dari 1 ya. Biar pertanyaan sama jawabannya nggak termasuk. Nah, kalau sudah untuk si pertanyaannya, ya, ntar kita akan ada beberapa lagi list pertanyaannya.
Jadi kita akan tampilin di bawah ya. Nah, ini kalau misalnya sudah, kalian tinggal pakai aja ya. Kado coba kirimin yang baru-barunya aja ya. Nih. Kayak untuk yang pertanyaan yang ini yang awal-awalnya itu belum ya. Jadi tetap kita buat dulu untuk bikin kartunya. Kado cuma ngirimin 4 pertanyaan aja yang terakhir ya. Biar nggak terlalu panjang. Ingat yang kartu-kartu kartu tanyanya ini masih dibuat dulu ya. Objeknya kita buat dulu, yang text areanya belum ada. Ya, terus yang text-nya juga. Oke, jadi dibuat dulu yang 3 baris di atasnya. Nah, Rama kalau udah boleh di play dulu ya. Ada yang merah atau enggak? Enggak ada ya. Ntar untuk yang kartu jawabnya, Kado akan drop aja di chat ya. Karena ini bener mirip-mirip guys.
Oke. Nih karena yang lainnya udah, Kadot update aja yang kartu tanyanya ya. Nih, jadi yang kartu tanya, saya tag sama draw-nya, Kadot drop juga di chat. Ini Kadot hapus saja. Nah, itu ya, ada set text, ada draw, sama ada kartu tanya. Ya. Nah, tinggal kita buat juga untuk yang kartu jawabnya berarti. Yang kartu jawabnya sama aja. Ya, sama aja kayak kartu tanya. Bedanya ya dia untuk yang si kotak bawahnya. Gitu ya. Nah, ini ada di chat. Kalian pakai yang kartu jawab ya. Oke, terus habis itu paling yang perlu dibuat adalah di bagian loopingnya ya. Jadi kalian bisa bikin aja, pertama kita bikin dulu while true gitu ya. While true. Ntar kalian tinggal titik 2 aja. Nah, kita bikin pygame .display .update. Panggil fps-nya jam 2:40. Nah, ntar bisa ya ditampilin, tapi belum bisa diapa-apain karena belum ada event-eventnya. Berarti tinggal kita bikin aja sih eventnya guys. Ya, eventnya berarti seperti biasa pakai event.get. Oke. Nah, kalian tinggal bisa buat kayak gini. Oke, jadi kalau misalnya kita dapetin semua eventnya, kalau ada yang klik tombol keyboardnya dan klik tombol Q-nya, maka tinggal kita angka acak ya. Lalu kita set text namanya sesuai dengan si namanya tadi. Ya. Teksnya kita ambil dari listnya. Terus kita ukur ukurannya jadi 25 aja. Gitu. Ya. Olivia itu seudah F size-nya ada kurung tutup ya. Olivia. Kan sebelum render tuh. Nah, itu tuh ada kurung tutup ya. Oke. Bisa dibenerin ya Olivia ya. Ini ya biar nggak kekecilan. Jadi udah bisa ya. Jadi kalau kalian klik tombol key, tombol A, itu udah jalan. Gitu. Karena kita tahu oh dia di dalam list, kita dapetin angka acak, terus kita set text-nya sesuai dengan si angka acaknya tadi. Gitu. Set text ini kok 6 aja sih, Kak? Betul. Jadi kalau kalian lihat set text-nya, dia mengambil number kan. Nah, number ini listnya tadi. Gitu. Oke. Kenapa bisa di awalnya pertanyaan sama jawaban? Karena dia defaultnya 0 dan 0 ya. Buat yang kartu tanya sama kartu jawab. Dimana pertanyaan sama jawaban itu data pertama dalam listnya. Ya. Oke.
Nah, kalau sudah, save kalian kirim dalam Google Docs. Jadi bisa langsung diklik aja link Google Docs-nya ya di situ. Kalau misalnya ada yang error, nah sekaligus kalian nanti review-review lagi, coba boleh ditanyain kalau ada pertanyaan. Udah Kak Daud kirim ya link Google Docs-nya, bisa kalian buka dan dipakai ya yang ada di chat. Oke, kalau sudah itu nanti kalian bisa klik tombol Q sama tombol A-nya ya untuk pembuatan dari si gamenya tadi ya, question and answer-nya. Oke, that's it guys. Coba direview kembali. Ada yang punya pertanyaan dulu? Oke, kalau belum ada yang punya pertanyaan, jadi kada coba quick review ya. Intinya di project yang sekarang ini kalian akan punya text area. Text area ini apa? Dia adalah template buat kalian ngebikin kotak. Sekaligus ada juga yang apa? Si teksnya ya. Kita pakai set text. Nah, kita ngebikin sebuah judul itu ke dalam list. Jadi nanti kalian tinggal masukin aja pakai add text dan di append sesuai dengan teks-teksnya. Nah, di set text ini kita panggil ya teksnya itu dari judul si numbernya. Nah, numbernya nanti kita pakaiin random ya, karena kita tahu oh judul itu adalah list. Jadi nanti kita bisa dapetin angka acak yang mana aja gitu ya, untuk dapetin si indeks dari listnya. Nah, terus nanti biar ditampilkan ke dalam layar pakai yang namanya draw. Itu ini, jadi keseluruhan panjang listnya kalian itu ada 6 ya, termasuk yang judulnya untuk pertanyaan sama jawaban. Dua-duanya tinggal kita draw dan nanti kita tinggal panggil si event get-nya. Setiap kalian ngeklik tombol Q atau ngeklik tombol A akan dapatin angka acak, set text sama draw. Jadi nanti diupdate pakai FPS 40. Gitu guys. Oke, kalau dari kalian gak ada pertanyaan, kelas di malam hari ini kita cukupin aja ya untuk pembuatan list dalam project Q&A answers, Q&A program. Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. So, bye-bye everyone and selamat malam semuanya. Dadah, Alif, Olivia, Isa, Thank you Kak, salam syukur Kak. Thank you ya. Dadah. Ya.